Kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, masih dengan topik harga ya. Pada bahasan kali ini kita akan membahas bagaimana penentuan harga ya. Jadi pada bahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa suatu produk itu akan diterima jika apa yang dibayarkan ya, harganya itu minimal sama dengan value yang akan mereka rasakan ya. Kalau harga yang harus dibayarkan lebih tinggi, otomatis konsumen tidak akan pernah bersedia untuk membayar produk tersebut. Nah, ini ada model untuk penetapan harga. Jadi ada batasan maksimal, ada batasan minimal. Bagaimana harga itu ditetapkan? Ya, batasan minimal atau floor price itu harga minimal yang harus ditetapkan oleh perusahaan. Karena di bawah itu harga tersebut maka biaya-biaya itu tidak akan tercover. Ya, bisa dikatakan perusahaan akan rugi. Di atas harga tertinggi atau di atas selling price, maka konsumen tidak akan bersedia membayar harga tersebut ya. Jadi banyak pertimbangan. Ada harga pesaing, ada manfaat, ada keunikan dari produk gitu ya. Jadi itu akan ada di dalam range harga yang diterima oleh konsumen ya. Beberapa metode penentuan harga yang bisa digunakan oleh perusahaan gitu ya. Ada markup price, jadi mereka menetapkan harga paling dasar dengan menambah markup tertentu terhadap produk tersebut ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan target penerimaan atau target return pricing. Jadi penentuan harganya ya, menentukan harga dengan ada target tertentu, tingkat pengembalian tertentu yang memang harus diterima ya, yang harus dimasukkan ke dalam harga ya. Berikutnya adalah terkait dengan value ya, atau perceived value pricing. Jadi penentuan harganya didasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan ya. Jadi di sini kinerja produknya seperti apa, kualitas garansinya bagaimana, itu akan melekat pada harga gitu ya. Jadi dipersepsikan harga tersebut sudah memberikan value bagi konsumen ya. Value pricing itu penetapan value yang berarti perusahaan itu memenangkan pelanggan dengan membebankan harga yang cukup rendah untuk penawaran produk yang kualitasnya tinggi. Jadi ini kaitannya antara manfaat dibandingkan dengan sesuatu yang harus dibayarkan oleh konsumen ya. Penetapan harga berikutnya ada going rate pricing. Jadi perusahaan juga bisa menetapkan harga sesuai dengan tarif perusahaan berdasarkan sebagian besar harga pesaing itu seperti apa ya. Jadi supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dibandingkan dengan harga pesaing, itu going rate pricing. Ada alternatif penentuan harga yang lain, kita akan bicara terkait dengan lelang gitu ya. Ada yang dikatakan ada sale bid pricing, jadi mengajukan satu penawaran harga ya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi penetapan harga ya. Jadi faktor internal itu ada sasaran dari pemasaran, tujuannya apa tadi ya, strategi marketing mix, ada biaya-biaya, itu juga beberapa elemen yang mempengaruhi penetapan harga. Faktor eksternal, jadi pasar atau elastisitas permintaan dalam hal ini ya, jenis pasar. Pada saat pasar dengan pasar persaingan sempurna, berarti tidak bisa serta-merta perusahaan itu menetapkan harga semaunya ya. Pasti ada pemain pasar yang lain gitu ya, yang harus dipertimbangkan. Jadi terkait dengan permintaan dan penawaran, jika permintaan yang tinggi dari produk itu, maka perusahaan bisa menetapkan harga yang cukup tinggi juga, bisa bermain di situ ya. Karena permintaan yang tinggi, dengan kata lain perusahaan memiliki kekuasaan untuk mengontrol apa yang bisa disampaikan kepada konsumen. Namun pada saat permintaannya rendah, nah ini juga bisa perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menurunkan harga ya. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi adalah pesaing ya. Ada produk serupa, produk substitusi, dan produk yang memang benar-benar berguna ya, berbeda gitu ya, yang dikonsumsi oleh konsumen yang sama ya. Faktor yang lain adalah pajak, subsidi, peraturan atas barang-barang tertentu, itu juga menjadi faktor yang menentukan harga ya.
Pada saat menentukan harga, ya ini ada positioning dan sasaran dari perusahaan, ada yang berorientasi laba, dan ada juga yang berorientasi pada penjualan. Hal ini juga pasti akan sangat berperan terhadap penentuan harga perusahaan. Demikian adalah beberapa strategi penetapan harga yang bisa disampaikan. Ya, kita akan bertemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.